بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Imam Abu Dawud adalah ahli hadis yang terkenal di kalangan umat Islam. Ia adalah perawi hadis urutan ketiga setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Dawud lahir tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ashad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. Kata Al-Azdi diambil dari nama kabilah di Yaman, sedangkan Sijistani adalah nama kota di Khurasan atau Iran. Ayahnya bernama Al-Ashad bin Ishaq. Ia seorang perawi hadis yang dihormati. Begitu pula saudaranya Muhammad bin Al-Arsyad, termasuk seorang yang menekuni ilmu hadis. Abu Dawud memiliki semangat belajar yang tinggi. Sejak kecil, ia sudah belajar ilmu hadis, fiqih, dan bahasa Arab, dan menghafal Quran. Ia belajar ilmu pengetahuan agama secara langsung dari para ulama. Abu Dawud kecil termasuk anak yang rajin, sabar, dan cepat memahami pelajaran, sehingga berbagi ilmu pengetahuan agama cepat dikuasainya. Meskipun Abu Dawud memiliki kecerdasan yang luar biasa, ia tidak sombong. Ia tetap ramah pada teman-temannya. Ia pun terus belajar dan tidak bosan untuk mencari ilmu. Perjalanan pertama dimulai dari Hijaz, Syam atau Suriah, Mesir, Irak, Jazirah, Khurasan, Teheran, Basrah, dan Baghdad. Dalam setiap perjalanannya, Abu Dawud banyak belajar kepada ulama ahli hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Hanabi, Abu Ammar Ad-Daril, Imam Hambali, dan lainnya. Setelah belajar dan berguru selama bertahun-tahun ke berbagai negeri, pengetahuan Abu Dawud semakin bertambah, khususnya tentang hadis. Ia juga berhasil mengumpulkan 500.000 hadis. Kemudian ia seleksi hingga menjadi 4.800 hadis. Hadis-hadis tersebut ia tuliskan dalam satu kitab. Kitab itu terkenal dengan sebutan Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud adalah kitab yang berisi hadis-hadis sahih tentang hukum Islam. Keberhasilan inilah yang membuat Abu Dawud pantas menjadi seorang imam ahli hadis peringkat ketiga setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak sifat-sifat teladan dari Abu Dawud yang harus kita contoh, seperti taat kepada Allah, mencari sunnah Rasulullah, dan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Dawud juga suka bersedekah, berbuat baik kepada sesama, sabar dalam menghadapi kesulitan, selalu berhemat dan tidak berlebihan atau boros. Dalam berpakaian, Abu Dawud mempunyai kebiasaan yang unik. Salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Jika ada yang bertanya, dia menjawab, lengan yang lebar ini untuk membawa kitab,
sedangkan yang satunya tidak diperlukan. Kalau lengannya sama lebar berarti pemborosan. Selain sifat di atas, Abu Dawud juga selalu menghormati ilmu dan ulama. Abu Bakar bin Jabir, pembantu Abu Dawud, berkata, "Aku bersama Abu Dawud tinggal di Baghdad. Suatu ketika kami selesai sholat maghrib, tiba-tiba pintu rumah diketuk orang. Lalu kebuka pintu dan seorang pelayan melaporkan bahwa Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq minta izin untuk masuk. Kemudian aku memberitahu Abu Dawud, dia pun mengizinkannya. Lalu Amir duduk. Kemudian Abu Dawud bertanya, 'Apa yang membuatmu datang ke sini?' Amir menjawab, 'Ada 3 kepentingan.' 'Kepentingan apa?' tanya Abu Dawud. Amir berkata, 'Sebaiknya Anda tinggal di Basrah, supaya pelajar di seluruh dunia belajar kepadamu. Dengan demikian kota Basrah akan makmur. Hendaknya Anda membuat majelis untuk mengajar hadis kepada putra-putra khalifah, sebab mereka tidak mau duduk bersama-sama orang umum.' Amir melanjutkan permintaannya. Abu Dawud menjawab, 'Permintaan ketiga tidak bisa kukabulkan sebab derajat manusia, baik pejabat terhormat maupun rakyat jelata, saat menuntut ilmu adalah sama.' Sahabat beriman, dari cerita itu tampak jelas bahwa para ulama tidak mendatangi raja ataupun penguasa, tetapi mereka lah yang harus datang kepada para ulama untuk belajar ilmu pengetahuan. Imam Abu Dawud meninggal dunia di kota Basrah 275 Hijriah atau 889 Masehi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada Imam Abu Dawud. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.